Demikianlah jawaban dari Hasan As-Sakaf untuk Syekh Murad Sukri ketika nasab Ba'alwi dibatalkan. Jawaban yang banyak mengandung kedustaan, yaitu ketika menyebutkan bahwa nasab-nasab Ba'alwi telah disebut dalam kitab-kitab abad ke-5 sampai ke-8. Setelah diverifikasi, ternyata semuanya dusta. Tidak ada dalam kitab-kitab itu nasab Ba'alwi disebutkan. Apakah ada definisi lain dari berkata tidak sesuai kenyataan selain dusta? Kedustaan kitab Ar-Raddul Mufhim karya Ba'alwi dalam menjawab Murad Sukri Suwaidan. Tulisan dari Kiai Haji Madudin Usman Al-Bantani tanggal 15 Agustus 2024. Teman-teman bisa membacanya sendiri secara mandiri di link yang saya sematkan di kolom deskripsi. Syekh Murad Sukri Suwaidan menggugat nasab Ba'alwi dan mengatakan bahwa nasab Ba'alwi sebagai nasab yang batil karena tidak disebut dalam kitab Umdatut Thalib karya Ibnu Inabah wafat 828 Hijriah. Syekh Murad Sukri Suwaidan, ia adalah ulama mazhab Hambali di Kementerian Wakaf Negara Yordania. Ia banyak menulis kitab dalam ilmu fikih. Di antara kitabnya adalah Raf'ul Haraj wal Asor Anil Muslimin fi Hazihil A'sor. Ia juga menulis sebuah kitab yang membatalkan nasab Ba'alwi dengan judul Al-Itaf fi Ibtal Nasabi Al-Hashimi li Bani Alwi As-Sakaf. Ibnu Inabah hidup satu masa dengan Syekh Abdurrahman As-Sagaf. Seharusnya Ibnu Inabah sudah mencatat Ubaidillah sebagai anak Ahmad dalam kitabnya itu. Saya ulangi, Ibnu Inabah hidup satu masa dengan Syekh Abdurrahman As-Sagaf. Seharusnya Ibnu Inabah sudah mencatat Ubaidillah sebagai anak Ahmad dalam kitabnya itu, jika ia yakin bahwa Abdurrahman As-Sagaf keturunan Nabi Muhammad SAW. Ketika Ibnu Inabah tidak mencatatnya, ini adalah bukti bahwa Ubaidillah, leluhur Abdurrahman, bukan keturunan Nabi. Setidaknya, ada dua kitab ditulis oleh Ba'alwi dan pendukungnya untuk menjawab gugatan Syekh Murad. Pertama, kitab Ar-Rad Al-Mufhim Al-Mubin yang ditulis oleh Hasan bin Ali As-Sagaf. Yang kedua adalah kitab As-Sum Az-Za'af karya Abilad Al-Idrisi Al-Kattani. Dalam kesempatan ini akan penulis tunjukkan kedustaan ilmiah yang dilakukan Hasan As-Sakaf dalam menjawab Murad Sukri. Di antaranya, 1. Hasan As-Sagaf mengatakan Ibnu Inabah punya kitab lain berjudul Bahrul Ansab. Ia disebut juga Umdatut Thalib Al-Kubra. Di sana ia menyebut nasab Abdurrahman As-Sagaf sampai Ali bin Abi Thalib, halaman 9. Penulis menjawab, tidak ada nama Abdurrahman As-Sagaf disebut dalam kitab Bahrul Ansab atau Umdatut Thalib Al-Kubra karya Ibnu Inabah. Kalau ada, mana bukti materialnya? Mana kitabnya? Halaman berapa? Dicetak dari manuskrip mana? Manuskripnya ditulis tahun berapa? Siapa yang menyalinnya? Selama ini manuskrip itu disimpan di perpustakaan mana? Tidak ada. Semua itu kedustaan semata. 2. Hasan As-Sakaf mengatakan Ibnu Inabah mengarang satu kitab khusus yang menerangkan nasab Ba'alwi bernama Risalat fi Usuli Syajarat Al-Sadat Ba'alwi, sebagaimana disebut dalam kitab Al-A'lam karya Az-Zirikli, wafat 1976 Masehi, halaman 9 dan 13. Penulis menjawab, Ibnu Inabah tidak mempunyai kitab yang membahas khusus keluarga Ba'alwi. Kitab Ibnu Inabah dalam nasab itu selain kitab Umdatut Thalib adalah kitab Umdatut Thalib Al-Kubra, kitab Umdatut Thalib Al-Wusta, kitab Al-Fusus Al-Fakhriyah, kitab At-Tuhfatul Jamaliyah, dan Tuhfatut Thalib. Tidak ada kitab Ibnu Inabah yang ditulis khusus untuk Ba'alwi. Lalu bagaimana tentang Az-Zirikli yang telah menyebut di dalam kitabnya Al-A'lam tahun 1976 Masehi bahwa Ibnu Inabah mengarang kitab khusus untuk Ba'alwi? Jelas itu hanya mengutip dari sumber yang salah. Dari mana penulis bisa mengetahui bahwa Az-Zirikli mengutip dari sumber yang salah? Lihat sendiri dalam kitabnya Al-A'lam itu. Ia mengatakan, jika kitab Ibnu Inabah yang berisi keluarga Ba'alwi itu terdapat di sebuah perpustakaan di Tarim. Apa artinya? Artinya, ia mendapatkan berita dari orang Tarim bahwa ada manuskrip karya Ibnu Inabah di Tarim yang khusus menulis tentang keluarga Ba'alwi. Lalu ditulis oleh Az-Zirikli dalam kitabnya. Mengenai benar atau tidak berita itu hal lain. Yang jelas, kalau manuskrip itu ada, Alwi bin Tahir akan menyebutkannya dalam kitabnya Uqudul Almas. Nyatanya tidak. 3.
Hasan As-Saqaf mengatakan bahwa Ibnu Inabah mengarang kitab Umdatul Thalib ini pada saat usianya masih 25 tahun. Ia lahir pada tahun 748 Hijriah dan menulis kitab itu pada tahun 773 Hijriah. Jadi wajar nasab Ba'alwi tidak disebutkan karena ia belum luas pengetahuannya tentang nasab. Kemudian setelah bertambah pengetahuannya tentang nasab, ia menulis kitab tentang keluarga Ba'alwi, halaman 13. Penulis menjawab, ucapan Hasan As-Saqaf itu tidak sesuai kenyataan yang terdapat dalam manuskrip kitab Umdatul Thalib sendiri. Dalam manuskrip kitab tersebut, Al-Ha'iri sebagai penyalin menyebutkan bahwa ia menyalin kitab itu pada tahun 893 Hijriah. Disalin dari tulisan tangan Ibnu Inabah sendiri yang menulisnya pada tahun 812 Hijriah. Jadi, ketika menulis kitab Umdat tersebut, Ibnu Inabah sudah berumur 64 tahun, dalam kurung Umdatul Thalib halaman 12. 4. Hasan As-Saqaf mengatakan bahwa kitab Ibnu Inabah itu bukan Al-Quran yang tidak mungkin salah. Jikapun benar Ibnu Inabah tidak menyebutkan nasab Ba'alwi dan tidak menulis kitab khusus tentang nasab Ba'alwi, maka yang demikian itu tidak membuat madarat nasab Ba'alwi karena kitab Ibnu Inabah itu bukan Al-Quran. Halaman 14. Penulis menjawab, memang benar kitab Ibnu Inabah itu bukan Al-Quran. Ia adalah kitab nasab yang mencatat nasab para keturunan Nabi Muhammad SAW. Ketika Ahmad bin Isa disebutkan dalam kitab itu dan Ubaid tidak disebut, tentu penyebutan Ubaid dalam kitab setelahnya sangat memberi madarat untuk nasab Ba'alwi bahwa memang nasab itu palsu. Jadi tidak seperti yang dikatakan Hasan As-Saqaf yang katanya walau tidak disebut itu tidak madarat apa-apa. 5. Hasan As-Saqaf mengatakan, kenapa nasab Ba'alwi tidak disebut dalam kitab Tarfat al-Ashhab karya Raja Umar bin Rasul, wafat 648 Hijriah? Karena keluarga Ba'alwi mendukung keluarga Ar-Rasyid yang bermusuhan dengan keluarga Ar-Rasul. Buktinya salah seorang keluarga Ba'alwi yaitu Ali bin Jadid diusir ke India, halaman 18. Penulis menjawab, Ali bin Jadid bukan keluarga Abdurrahman As-Segaf atau Faqih Muqaddam. Ia adalah berasal dari keluarga Ba'alwi yang disebut dalam kitab As-Suluk. Ia orang lain, tidak ada kaitannya dengan keluarga Abdurrahman As-Segaf. Lalu diakui sebagai bagian keluarga Abdurrahman As-Segaf. Dan kemudian keluarga Abdurrahman As-Segaf menggunakan nama tanda kutip Ba'alwi setelah mereka mengakui Jadid, leluhur Ali bin Jadid, sebagai adik Alwi bin Ubaid. Dan kemudian keluarga Jadid disebut keturunannya terputus di akhir abad 7 Hijriah. Jika masih mengaku-ngaku Jadid sebagai adik Alwi atau kakaknya, mana kitab yang semasa dengan As-Suluk atau yang sebelumnya yang menjelaskan dengan qot'i bahwa Jadid dan Alwi adalah bersaudara? Tidak ada. 6. Hasan As-Saqaf mengatakan nama Bashri bin Abdullah bin Ahmad bin Isa telah disebutkan dalam kitab Al-Atoya As-Saniyah dan kitab Nuzhatul Uyun, keduanya karya Abbas bin Ali bin Rasul, wafat 778 Hijriah, halaman 18. Penulis menjawab, Bashri bukan keluarga Abdurrahman As-Segaf dalam kurung Ba'alwi. Tidak ada satu kitab pun dari sebelum As-Suluk yang menjelaskan itu. Bashri bukan saudara Alwi, bukan pula saudara Jadid. Kalau punya dalil, mana dalilnya? Ia hanya tokoh yang diaku-aku saja sebagai keluarga Ba'alwi. 7. Untuk menjawab klaim bahwa nasab Ba'alwi tidak disebut dalam literatur ulama sebelum abad ke-9 Hijriah, Hasan As-Saqaf menyebut bahwa ulama-ulama abad ke-5 telah menyebutkannya, diantaranya bahwa Ahmad bin Isa sudah disebut kitab Tarikh Baghdad abad ke-5 Hijriah karya Al-Khatib Al-Baghdadi, wafat 463 Hijriah, halaman 26. Penulis menjawab, nama Ahmad bin Isa tidak ada masalah. Ia telah terbukti disebut dalam kitab Tahzibul Ansab karya Al-Ubaidili, wafat 437 Hijriah. Tetapi nama Ubaid yang konon disebut sebagai anak Ahmad, itulah yang tidak terbukti. Nama Ubaid sama sekali tidak ada yang menyebut di abad 4-9 Hijriah. Terlepas dari itu, apa yang disebut Hasan As-Saqaf bahwa nama Ahmad bin Isa disebut dalam kitab Tarikh Baghdad itu salah orang. Yang dimaksud dalam kitab tersebut bukan Ahmad bin Isa bin Muhammad An-Naqib, tetapi Ahmad bin Isa bin Zaid. Sebagaimana penulis telah teliti dalam buku penulis Membongkar Skandal Ilmiah Nasab dan Sejarah Ba'alwi. Lihat buku Membongkar halaman 12. 8. Hasan As-Saqaf pula mengatakan bahwa nasab Ba'alwi telah disebut dalam kitab Tahzibul Ansab karya Al-Ubaidili, wafat 437 Hijriah, halaman 27. Penulis menjawab bahwa klaim tersebut dusta. Yang disebut dalam kitab Tahzibul Ansab adalah Ahmad bin Isa dan putranya Muhammad, sedangkan Ubaid tidak disebut dalam kitab tersebut. Hasan As-Saqaf juga menyebutkan bahwa nasab Ba'alwi telah disebut dalam kitab Al-Majdi karya Al-Umari, wafat 490 Hijriah, halaman 27.
Penulis menjawab, klaim itu juga dusta. Kitab Al-Majdi tidak menyebut Ubaid sebagai anak Ahmad. 9. Hasan As-Sakaf juga menyebutkan bahwa nasab Ba'alwi telah disebut dalam kitab Tabaqat Fuqaha Al-Yaman karya Ibnu Samurah, wafat 586 Hijriah, halaman 27. Penulis menjawab, klaim itu juga dusta. Kitab Tabaqat Fuqaha Al-Yaman sama sekali tidak menyebutkan satupun ulama dari keluarga Ba'alwi termasuk Muhammad Sahib Mirbad dalam kurung wafat 556 Hijriah yang katanya ulama besar. Jika memang Muhammad Sahib Mirbad atau kakeknya yaitu Ali Kholikosam, keduanya benar-benar ulama besar, seharusnya ia disebut oleh kitab Ibnu Samroh tersebut karena hidup satu masa. Tapi kenapa tidak disebut? Karena memang sosoknya fiktif. Jangankan sebagai ulama, sebagai sosok historis saja tidak terbukti. 10. Hasan As-Sakaf juga menyebut bahwa nasab Ba'alwi telah disebut dalam kitab Gunyat At-Tolib dan Bahrul Ansab fi Mali al-Sibtaini minal Alqob, keduanya karya Al-Azwarqani, 616 Hijriah, halaman 27. Penulis menjawab, klaim itu juga tidak terbukti. Mana kitab Gunyat karya Al-Azwarqani itu? Mana juga kitabnya yang bernama Bahrul Ansab? Di mana manuskripnya? Di perpustakaan apa disimpan? Siapa yang menyalin? Tahun berapa disalin? Tidak ada. Yang manuskripnya jelas adalah kitab Al-Azwarqani yang bernama Al-Fakhri. Manuskrip itu terdapat di perpustakaan Maktabah Masjid Al-A'zam Al-Amah nomor 1846. Penyalinnya jelas yaitu Al-Hasan Al-Ajlani. Tahun penyalinannya jelas disebut yaitu bulan Sya'ban tahun 862 Hijriah. Dan di kitab itu tidak ada nama Ubaid disebut sebagai anak Ahmad bin Isa. 11. Hasan As-Sakaf mengatakan bahwa nasab Ba'alwi telah disebut dalam kitab Al-Silsil Al-Muhadzab Al-Manhal Al-Ahla karya Muhammad bin Abu Bakar bin Umar bin Muhammad Abbad, wafat 801 Hijriah, halaman 27. Penulis menjawab, tidak ada di dalam kitab tersebut disebut nasab Ba'alwi. Dalam kitab itu menyebut kisah tentang 41 ulama besar, namun tidak ada satupun nama keluarga Ba'alwi disebutkan. 12. Hasan As-Sakaf mengatakan bahwa nasab Ba'alwi telah disebut dalam kitab Sihah Al-Akhbar karya Muhammad Sirajuddin Al-Makhzumi Al-Iraqi, wafat 885 Hijriah, halaman 28. Penulis menjawab, tidak ada kitab itu menyebut nasab Ba'alwi. Kitab tersebut menyebut bahwa Isa bin Muhammad mempunyai anak bernama Al-Abah yang mempunyai keturunan di Baghdad, dan disebut pula dengan ibarat ala mayukol dalam kurung katanya punya keturunan di Yaman. Hanya disebut Yaman, tidak disebut Ba'alwi. Itu pun hanya katanya, menunjukkan sangat lemahnya informasi itu. Menurut penulis, informasi itu terkait keluarga jadid yang disebut kitab As-Suluk. Namun, nampaknya Muhammad Sirajuddin tidak meyakini berita As-Suluk itu. Dalam kurung Sihah Al-Akhbar halaman 52. Demikianlah jawaban dari Hasan As-Sakaf untuk Syekh Murad Sukri ketika nasab Ba'alwi dibatalkan. Jawaban yang banyak mengandung kedustaan, yaitu ketika menyebutkan bahwa nasab Ba'alwi telah disebut dalam kitab-kitab abad ke-5 sampai ke-8. Setelah diverifikasi ternyata semuanya dusta. Tidak ada dalam kitab-kitab itu nasab Ba'alwi disebutkan. Kenapa Hasan As-Sakaf berani melakukannya? Itu adalah pertanyaan penting. Apakah begitu penting nasab Ba'alwi disebutkan dalam kitab-kitab itu hingga harus berbohong? Jika tidak penting, kenapa harus berbohong? Penulis memperoleh banyak pertanyaan, bahkan kritikan dari banyak pihak tentang seringnya penulis mengatakan bahwa penulis menyebut Ba'alwi sering berdusta. Apakah itu tidak berlebihan? Kata mereka. Penulis bingung mau menjawab apa. Penulis bingung mau menjawab apa. Apakah ada definisi lain dari berkata tidak sesuai kenyataan selain dusta? Penulis Kyai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.